Apa adanya aja yang saya sampaikan, termasuk urusan pupuk tadi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik. Saya rasa itu. Dan untuk Mbak Sinten, Mbak Latina, Pak Yatimin, Mas Yatimin, saya beri sepeda. Alhamdulillah. Pun. Sepedanya mana? Niko. Niko. Nggih pun. Niki. Niko. Niki sepedane niki nggih. Supaya tahu, sepedanya ini kalau ditukar mobil bisa ini. Karena di situ, karena di sepedanya itu ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi sing larang niku. Dudu sepedane, dudu sing larang niku. Mang coba pun, mang ijoke mobil ento mboten. Pun nggih, matur nuwun, nggih. Nggih. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi dengan saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Saudaraku, sahabatku semuanya, mudah-mudahan Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan juga Allah selalu melimpahkan rezeki yang berlimpah untuk kita semua selalu. Agak santai hari ini, sengaja saya agak sambil berpanas-panas ria. Ada satu video menarik yang beberapa waktu lalu Pak Jokowi datang ke kawasan Blora, Kabupaten Blora, ya, memberikan sertifikat kepada masyarakat. Nah, aku selalu senang memberikan komentar terhadap peristiwa-peristiwa perjumpaannya Pak Presiden ini dengan rakyatnya. Jadi baik itu di event-event beliau kunjungan ke pasar atau ke mall yang dikerubungin banyak orang, jadi rebutan banyak orang, pengen selfie, pengen foto bersama, pengen salaman, wah macam-macam histeria orang menyambut kehadiran beliau. Nah, yang menarik dari reaction kali ini, ini satu event pemberian sertifikat yang pelaksanaannya masyarakatnya itu sengaja rela di satu tempat yang becek, bukan di tempat yang rapi, misalnya balai kota atau kantor kepala desa atau kantor camat yang rapi atau kantor sekolahan yang bersih. Enggak, ini tuh di kawasan kayak hutan atau laut atau apa, pokoknya itu becek-becekan. Saya kira ini Pak Jokowi mau lagi datang ke tempat ini, yang menarik. Jadi saya ingin Anda semua bisa melihat video ini, peristiwa ini, betapa seorang Pak Jokowi itu sangat humble, sangat mau menerima apapun yang itu memang dibutuhkan rakyat. Dan katanya tempat itu yang memilih itu rakyat itu sendiri. Ya, luar biasa kan. Nah, untuk lebih cepatnya ya kita dengar aja lah ya, sambil santai. Oh, saya juga agak panas sumuh nih, makanya agak saat yang penting kita relax sambil memberikan komen-komen apa yang kira-kira baik untuk bangsa dan negara ini. Ikuti perjalanan Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat. Yuk.
Siapa yang memilih lokasinya di sini? Coba dipilih. Oh, ada tempat bagus di Kabupaten di Blora, atau ada di Kota Cepu. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali, gitu. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa di sini? Tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh nggak apa-apa, tapi becek kayak gini coba. Setelah ini mau ditanam gitu. Ini kita kayak bajak sawah aja. Kados ngeluku gitu. Coba saya pengen ada yang maju. Yang sudah terima sertifikat hutan sosial tunjuk jari, diangkat dulu, nanti saya tunjuk. Sebentar. Diangkat dulu, sebentar. Di belakang MC Panu, posisi sepeda. Bentar. Oke, Ibu, sini. Oh, luar biasa ya. Ini tempatnya di lapangan yang ternyata becek-becekan, lumpur gitu loh. Dan itu yang dipilih oleh rakyat sendiri, kata Pak Gubernur tadi kan. Luar biasa ini, saking saking excitingnya rakyat itu bisa menentukan tempat yang sebegini pun mereka happy untuk menerima seorang Pak Jokowi. Pak Jokowi mau hadir memberikan sertifikat kepada ribuan orang. Ya saking bangganya karena mereka sekarang punya legalitas kepemilikan lahan hutan sosial yang selama ini bertahun-tahun mereka hanya garap atau mungkin hanya mengakui tapi merasa tidak punya, tidak diberikan sertifikat. Nah, kali ini oleh Pak Jokowi diberikan sertifikat itu. Tentu rakyat bangga sekali karena kepemilikan sertifikat itu adalah segalanya. Ya kan, bisa dijual, bisa diagunkan, bisa dimacam-macam, yang jelas kepemilikan jadi jelas ya. Tidak perlu ada berantem antar tetangga, perbatasan tempat, sodok-sodokan petak sawah atau petak hutan. Karena apa? Karena tidak ada batasnya. Nah, dengan adanya sertifikat ini menjadi jelas. Status kepemilikan, status hukumnya menjadi sangat jelas. Makanya rakyat senang sekali. Saking senangnya, exciting sekali, maka ditaruhlah tempat acara ini di lapangan yang becek, kayak orang meluku, kayak orang mau bajak di tengah sawah, tinggal tanam padinya aja. Ini luar biasa. Dan rakyat mau. Luar biasa. Ini tempatnya sangat menarik. Kita lihat biasa Pak Jokowi itu selalu kalau sudah begini pasti mengumpulkan atau memanggil salah seorang yang nanti akan diberikan hadiah sepeda atau dibayar apa. Coba kita lihat nanti. Ini biasanya pasti seperti ini. Kita lihat nanti ya. Kita lanjutkan. Bentar. Mriki Ibu sini, nggih, mriki. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nanti malah bawah penjenengan mengke, pleset. Sebentar. Nggih, penjenengan yang semangat nggih. Pun kabeh memang blethokan kabeh kok. Mboten napa-napa. Biasa. Tanahnya bledokan, becekan, tuh jalan aja blepotan ini loh. Tapi saking semangatnya orang mau gitu loh. Ya Karim, tanpa mencaci, tanpa mencela, tapi justru ini menjadi semacam syukur, cara mereka berekspresi, melakukan syukur ya dengan melakukan satu ritual upacara penerimaan sertifikat di tempat yang becek-becek gitu. Luar biasa. Wah, iso rakyat iso sampai begini gitu loh. Ya Karim, aku tuh paling senang terus aja kalau komen-komen Pak Jokowi itu yang terkait dengan ini
keakraban seorang Pak Jokowi dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya di berbagai event. Aku tuh senang sekali terus terang aja. Dibanding event-event yang politik, yang kencang pusing kadang-kadang kan, ngerutkan dahi. Ya. Tapi ini jadi yang kayak gini tuh cuma hibur, ringan. Tapi sesuatu sekali kita bisa melihat bagaimana pola komunikasi yang dibangun antara presiden dengan rakyatnya. Ini yang menarik ya, apalagi terkait dengan sertifikat tanah yang menjadi mimpi-mimpi banyak masyarakat untuk memiliki sertifikat itu. Tentu ini menjadi sebuah ekspresi syukur yang luar biasa. Maka itu walaupun di tempat yang becek pun mereka tetap semangat, luar biasa, luar biasa. Aku senang banget ketemu Bapak. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Terima kasih banget Pak aku Pak. Matur nuwun Pak. Sebentar, nggih sekedap. Mriki Pak, mriki Pak. Benar kan? Ibu-ibu ini semangat sekali, senang banget ketemu Pak Jokowi. Ya Karim, luar biasa, saking senangnya gitu loh, luar biasa. Aku terus terang, yang begini-begini itu yang aku senang dari seorang Pak Jokowi, humble merakyat, tanpa jarak komunikasinya juga ngerti dengan rakyat, bahasa rakyat itu paham betul Pak Jokowi, ini yang luar biasa. Oke. Dikenalkan dulu namanya Ibu, silahkan. Nama saya Mbak Latina, saking Dinding, Kedung Tuban, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Nggih. Sinten Bu sinten? Ibu Latina. Ibu Latina saking Cepu, nggih, pun. Saking Cepu. Jangan semua nanti disebut desanya, kecamatannya nggak hafal saya Saking nanti. senengnya Pak. Nggih, pun. Bu, Nggih. Bu sinten? Ibu Mbak Latina. Ibu Latina. Latina, Mbah Latina, Mbah Latina saking Cepu. Nggih. Penjenengan sebelum dapat ini pegangannya apa kalau mengerjakan tanah itu? Pegangannya jagung Pak. Apa? Tak tanduri. Pegangannya jagung Pak, pakai polosnya ya. Tanduri jagung yang apa memilih jagung lah, ceklarin jagung gitu. Itu kan ketulusan, kepolosan. Padahal maksudnya Pak Jokowi itu sebelum terima sertifikat itu, Ibu pegangannya apa? Apa kirik gitu atau surat kepala desa, maksudnya surat-surat kepemilikan tanah. Tapi jawab lah bisa dilucu luar biasa. Ini Jagung. Ya tak tanduri. Kacang. Tanduri jagung, tanduri kacang. Nggih, Pak. Lah penjenengan nanduri niku, tenggen sitine niku, nggih, tenggen lahan niku pegangan penjenengan apa? Punya pegangan sertifikat mboten gadah. Lah kok bisa nanduri teng lahan niku? Nggih, riyen niku dikengken mendhet, Pak. Sing izinke sinten? Izinke Bapak Mantri. Bapak Mantri. Nggih. Ya mboten punya pegangan ini apa-apa. Nggih, mboten apa-apa nggih. Mboten gadah. Mboten gadah. Pak. Saniki. Ya, sekarang sudah pegang ini, nggih. Tolong disampaikan. Ya, Bu Latina ini nggarap lahan, ditanami jagung, tanami kacang selama ini tanpa punya legalitas, pegangan, sertifikat atau letter C atau akte jual beli, tidak ada. Itu hanya disuruh Pak Mantri nggarap. Ya, di desa itu ya istilahnya kayak mandor atau apa itulah istilahnya Pak Mantri gitulah. Itu tanpa punya lahan itu. Sekarang menjadi miliknya, dikasih dalam bentuk sertifikat. Maka Bu Latina sangat senang sekali. Itu yang terjadi, saking senangnya tadi ditanya pegang apa jagung, maksudnya pegangannya itu pegangan sertifikat atau letter C atau surat-surat yang lain, tapi malah saking groginya, saking polosnya, tapi juga saking excitingnya, maka dia pokoknya pola pegangannya apa nyekel jagung. Oke, luar biasa Kan. Saya sudah pegang ini, mendapatkan dari Pak Presiden Jokowi. Matur nuwun, terima kasih. Niki nggih, kula terima kasih
banget. Asal pegangan niki kula matur nuwun, Pak. Nggih. Bapak matur Jadi sangat berterima kasih, matur nuwun Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Karena sekarang saya sudah punya sertifikat lahan hutan sosial yang selama ini tidak punya status, sekarang beliau memiliki status sebagai pemilik lahan. Ini yang makanya sangat berterima kasih. nuwun. Nggih. Mboten niku maksud kula wau. Pripun, Pak? Niki penyiar sekarang kan pun pegang sertifikat nggih, sudah pegang. Terus nggih, pegang pun. Nggih, pun. Sekarang mau dibuat apa lahannya itu? Kalau dulu tanami jagung, sekarang mau tanami apa? Sama. Sama, Pak. Jagung. Nggih, mangke enten urusane kalih Bapak. Niku Bapak Mantri, nggih kula nurut. Kan napa disukani napa niku kayu putih, napa sukani, ngoten. napa disukani, napa niku napa? Lah duka namine sinten niku napa kula supe, Pak? Kula supe. Nggih, nggih. Kula nggih. manut pokoknya apa ae Nggih, kula pun. turuti. Niku yen nandur nanam Nggih, napa? Jagung. nggih, Pak. Niku hasilnya pinten Nggih, kadang nggih nek lemu ngoten niku asal kalih ton. yen lemu Nggih, asal kalih kalih ton. ton. Nggih, kalih ton setengah. Mboten tentu, Pak. Oh, kalih. Kalian niku mboten asal Pak enten tikus kathah. Enten Enten tikus. tikus Nggih. nggih. Kok mboten blas, mboten madang, Pak. Telas kathah niku yatrane. Kedisikan tikus. Nggih, kedikan tikus. Enten pantun nggih kedikan tikus. Jagung kedikan tikus. Lah pripun lah niki mengke kedisikan tikus mulai pripun? Nggih, ampun malih, Pak. Ampun malih. Saniki pun mboten enten tikus kok. Oh, mboten enten tikus. Nggih. Nggih. Oke. Ya dimulatinya itu ditanya nanti kalau sudah dapat sertifikat ini mau diapain sertifikatnya ya, maksudnya mau di lahan ini mau diapain lagi. Dia bilang ya tetap tanemin jagung, tanemin kacang, tanemin padi, tapi beliau sampaikan tuh saking jujurnya banyak tikusnya selama ini, jadi kedahuluan hama. Saking banyaknya amat nanam jagung makan tikus, nanam padi pangan tikus, makan tikus. Jadi biayanya boros, uangnya banyak hasilnya dikit. Karena normalnya kalau lagi bagus bisa lahan beliau ini bisa sampai 2 ton sampai 3 ton. Tapi karena kedahuluan tikus, nah itu yang kadang-kadang panenan menjadi sedikit, uangnya banyak keluar, jadi tidak balik modal. Nah inilah problem ya, bagaimana pemerintah setempat, para penyuluh pertanian mencoba harus bisa membantu mengatasi aneka problem rakyat yang termasuk di dalamnya adalah hama. Apakah dibangun dikasih obat atau dikasih terapi tertentu atau binatang tertentu, itu saya kira sudah domainnya nanti para PPL penyuluh lapangan ya. Tapi beliau sudah sampaikan ada problem di dalam menggarap sawahnya, yakni diserang hama tikus. Nah dengan tikus itu maka akibatnya panennya berkurang, duitnya banyak keluar, hasilnya dikit. Tapi dengan sekarang tetap punya lahan sendiri dengan sertifikat, maka beliau tetap senang sekali. Pun saya nggih. Oh nggih. Pun Matur nuwun nggih, Pak. sekedar tung mriki riyin, Nggih, jangan pun nggih. dikenalkan nama Nami kula Pak Yatimin saking Pak Yatimin saking Sambong Blora. saking Sambong Blora, Nggih. Sambong Blora, Pak Kula Yatimin. Tani Gubuk Dhuwur, Gubuk pimpinan Dhuwur. Pak Wondo. Gubuk kok nggih dhuwur niku pripun? Maksudnya pripun? Nggih, Gubuk Dhuwur, Pak. Gubuk dhuwur nggih. Nggih. Pertanyaan saya, Nggih. dulunya yang ditanami yang sebelumnya itu dengan yang ini sama. Yang diberikan ini sama. Dulunya jagung juga, Pak. Jagung. Nggih. Ditanam jagung. Nggih. Kalih nopo? Tanaman kerasnya Jagung, nopo? ketela. Nek niki Ketela. kan seenten jati, Pak. Itu Seenten di bawah jati. Nggih, di bawah jati. Oh, ngoten nggih. Jatine kagungane perhutani Perhutani, nggih. panjenengan Sing niku wau sing garap jagung. jagunge. Kalau dapat jagung terus pas panen perhutani jaluk mboten? Nggih, Pak, majeki, Pak.
Niki wau banget mah boten. Jane saya tanya Mas Banget kadang imen. bayar pajak ngoten niku turune pajak nggih ukur napa ngoten nggih. maksudnya sing jelas pajak nopo-nopo niku nopo maksudnya? Nggih ngomongnya pajak Pak terus Pajak nggih 200 tenggen kula niku 200 nopo? 200.000 200.000 per nopo? per batu Tahun. panen nggih Per tahun apa per panen? tahun Pak. Per tahun. Nggih. Per tahun. Nggih. Per tahun. Nggih. Berarti rencang-rencang enten sing bakdo panen nggih. Enten sing bakdo panen. Nggih. Oh, ngoten. Oke, nggih. Terus selain jagung tadi ditanami apa lagi? Tanam kadang payah, Pak. Pepaya. Nggih. Singkong. Singkong. Kalih pinggir ngoten Berarti niku. sekali panen dapat berapa? Dapat berapa uang? Sekitar bibit 4 kilo 5 kilo dapat sekitar duit ya 3.200.000 3.200.000 selama berapa bulan itu? 4 bulan Pak. 4 bulan? Nggih. 4 bulan ngoten nggih. Ini pun cara penghasilan tanaman pun full lemu niku. Pun Full lemu. sae ngoten nggih. Tapi kadang niku nggih jamur napa penyakit ngoten niku kadang ketendang ngoten niku nggih. Pripun? Minim. Sudah tahu. Oleh sebab itu ini ntar jawab tadi karena kemarin juga saya ke Kebumen, dulu ke Sumatera, ke Kalimantan selalu keluarnya tadi yang disampaikan pupuk. Nggih, pupuk. Oke. Jadi Pak Jokowi mendengarkan keluhan langsung para petani. Salah satu di mana-mana yang beliau jumpai, beliau dengarkan adalah keluhan petani itu langkanya pupuk di mana-mana. Ini memang sedang terjadi krisis pupuk karena kemampuan Indonesia itu hanya sekitar 3 sampai 3,5 juta ton kemampuan produksinya. Padahal kebutuhannya itu adalah 13-an juta ton. Jadi ada sekitar 9 sampai 10 juta yang tidak mampu diproduksi oleh negeri ini. Ya, akibatnya Indonesia impor dari luar. Data yang saya terima bahwa impor dari luar itu kurang lebih sekitar 6 sampai 6,5 juta ton. Tapi problem kali ini adalah bahwa yang dari luar tidak bisa maksimal karena apa? Karena pengaruh daripada perang Ukraina Rusia yang masih berlangsung, karena yang ada di luar negeri itu bahan-bahan baku dari pupuk itu banyak berasal dari 2 negara yang lagi berantem itu. Jadi yang berantem, yang perang di Rusia dan Ukraina, pengaruhnya kepada petani terjadinya kelangkaan pupuk di negeri ini karena kemampuan produksi dalam negeri untuk memproduksi pupuk masih sangat minim. Nah, itu antara lain yang bisa dilihat dari sini. Pak Jokowi bisa menemukan keluhan dari banyak masyarakat. Tapi yang juga sangat penting tadi, ada semacam pajak atau setoran atau upeti yang diminta oleh para mantri. Tadi ada 200.000, ada berapa sekali panen. Ya, ini yang saya kira mungkin temuan yang tidak boleh dilakukan, karena itu saya kira jatuhnya pungli pada masyarakat yang berapa itu sekali panen, berapa bulan itu hasilnya cuma 3 sampai 4 juta, itu 4 bulan berarti kan sebulan sekitar 1 juta. Modalnya belum, ya kan, tenaganya belum, diminta oleh para mantri-mantri atau oknum-oknum yang saya kira ini harus dihentikan pola-pola para mandor atau para oknum-oknum yang suka memeras rakyat seperti ini. Selain mahal, nggih, barangnya ora ono. Nggih. Supaya Bapak Ibu semuanya tahu ya, semuanya supaya agar tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton. Seluruh tanah air Indonesia 13 juta ton.
di Indonesia baru bisa berproduksi 3,5 juta ton. Ya. Sisane ada dari impor 6,3 juta ton. Berarti nembe pinten niku? 10 kurang lebih. Kira-kira 9 juta ton, 9,8 juta ton, 9,8 juta ton. Masih kurang berapa? 3,2 juta ton. Problemnya sekarang supaya Bapak Ibu tahu, kita banyak impor bahan maupun pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. On, perso? Sakniki Ukraina sama Rusia lagi Bang. perso sedanten kan? Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali. Supaya semuanya tahu, nggih. Oleh sebab itu bulan yang lalu pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi. Kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit, 570.000 ton. Wakeh niku, tapi dengan kebutuhan kita masih belum ada apa-apanya. Sudah berproduksi 570.000 ton, tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan. Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus pripun? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik. Problemnya di situ. Langge, pupuk bersubsidi juga kurang, pupuk yang tidak bersubsidi pun juga masih kurang. Nggih. Sorry sebentar, saya putus ya. Ini luar, bayangin. Pak Jokowi lagi ngomong, rakyat bisa teriak-teriak, pupuk mahal, pupuk langka. Ya, seperti demo begitu, tapi rakyatnya enjoy, Pak Jokowinya enjoy menerimanya, karena ini sebuah forum dialog, forum komunikasi yang sangat egaliter antara Pak Jokowi dengan para petani, ya. Yang ini dijelaskan bagaimana kita masih sangat kekurangan pupuk, maka itu mungkin yang saya sarankan selalu di mana-mana beberapa kali kesempatan saya bilang, ayo kita produksi pupuk herbal. Ya, pupuk yang berbahan baku makanan, daun-daunan atau pohon-pohonan, ya, yang semuanya berlimpah bahan baku itu di negeri ini. Tinggal proses produksinya itu yang saya kira bagus kalau diorganisir dalam satu komunitas pertanian. Kenapa? Karena melimpahnya bahan baku. Misalnya jerami, ya kan, gedebok pisang, terus bahan atau bekas-bekas makanan yang di restoran-restoran atau makanan apa saja, ya, terus buah-buahan, bekas-bekas buah, rontokan jeruk, rontokan mangga, rontokan jambu, apa saja pokoknya yang namanya buah-buahan yang nggak kepake, pohon-pohon nggak kepake, semua belukar, rumput, semua ini adalah bisa menjadi bahan-bahan pupuk herbal. Ya, tinggal masalahnya adalah bagaimana masyarakat dididik, diberitahu, diajari, diedukasi supaya bisa memproduksi dalam skala yang lebih masif dengan komunitas-komunitas tertentu sehingga bisa menciptakan pupuk-pupuk sebagai sumber penyubur dari lahan, tanah atau hewan. Sehingga bahan bakunya melimpah, tidak perlu tidak perlu impor, karena masyarakatnya bisa mandiri, bisa menciptakan pupuk sendiri, bahkan bukan pupuk kimia yang diproduksi, tapi pupuk herbal.
Akibat dari itu maka pupuk herbal itu akan menyuburkan tanah, tidak membuat tanah menjadi korosi atau tanah menjadi kehilangan unsur haranya, tapi justru dengan pupuk herbal karena ini alamiah tanpa efek samping apapun, tanah tetap subur, tetap gembur, dan ini menyuburkan lahan yang kita punya. Maka itu sekali lagi, ini saya kira perlu disosialisasikan terus, diedukasi terus tentang bagaimana yang namanya pupuk herbal sebagai solusi dari sebuah kelangkaan pupuk yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang belum berhenti, dan kita akan terus terkena dampaknya itu kalau tidak segera mencari solusi, ya. Saya kira Dinas Pertanian, PPL, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja harus segera turun ke lapangan, mengajari masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk bisa membuat pupuk herbal, ya, karena banyak perguruan tinggi, banyak kampus-kampus yang ahli-ahli, profesor-profesor pertanian itu banyak sekali, bisa mereka diturunkan untuk bisa membuat satu produksi pupuk herbal yang berbasiskan bahan-bahan baku lokal sehingga tidak tergantung kepada negara lain. Itu problem kita di situ. Kita tahu, tetapi sekali lagi memang produksinya masih kurang. Sekarang dilanjutkan lagi. Jadi ditanami jagung sama apa lagi? Jagung aja. Jagung kadang pinggir Ada. pohon itu Pak. Pohon Pak, ketela. Oh, jagung sama ketela. Iya. Soalnya kalau Itu setiap 4 bulan bisa menghasilkan 3 juta. ya sekitar dapat 8 kintal gitu loh Pak. Lagi 8 semuanya 3 kintal. juta. Ya sekitar itulah Pak, kurang lebih. Itu Itu pas bagus-bagusnya kan di bawah tegaan Pak salah satu. Nggih. Nggih. Terus setelah pegang ini apa kira-kira pendapat Pak Kira-kira Yatimin? kalau setelah pegang ini Pak, pikir saya ini kalau selama tanam jagung berapa meter pingin saya tanamin tanaman tahunan Pak. Misalnya Tahunan apa kayak jambu, nangka, apokat gitu. Pikiran Oh, begitu Pak. ngoten. Tujuan saya. Tapi panennya suwe lho niku lho. Lagi ini kan buat nunggu kali sing wau nanam jagung riyen ngoten mikire kula Oke. ngoten. Biasa ya. Kalau semuanya berani menanami yang jangka panjang itu bagus. Tapi dinggo hariannya kuat mboten niku. Nggih niku Pak. Problemnya di Kan niku- situ. Oleh sebab itu saya sarankan kalau berani nggih ke BRI, di situ ada kur tani. Ada enten panjenengane durung mriko mboten enten ada banyak, hanya gini loh, hanya panjenengan itu mesti ditanya gunanya apa. Nggih leres Pak. Ya, nah, itu panjenengan coba tunjukkan ini berlaku ndak. Dicoba, ya. Karena kalau pinjemnya jangan direntenir, pinjemnya kalau di BRI ini bunganya 6% per tahun. Setahun loh, ya, bukan sebulan. Coba dicoba. Sehingga kalau menanam jangka panjang kita masih bisa berputar kehidupan kita, ngoten. Oke, Pak Jokowi dialog begini bisa memberikan solusi atau pandangan-pandangan alternatif bagi rakyat. Ya, rakyat bagaimana dengan lahan yang ada bisa menghasilkan yang harian, mingguan, bulanan panen. Ya, seperti tanaman-tanaman pendek, bayam, itu kan tiap hari bisa panen, kangkung tiap hari bisa panen. Kalau yang panenannya bulanan misalnya melon, misalnya pepaya, yang seperti itu. Yang panenannya agak lama setengah tahun ya singkong, ya, atau buah-buah keras yang tadi disebut misalnya apukat, nangka dan sebagainya. Ini pola-pola tanam seperti ini harus diajarkan kepada rakyat. Nah, problemnya tadi memang bagaimana bisa mengatur manajemen pola panen atau pola tanam sehingga seluruh kebutuhan kita bisa terpenuhi oleh lahan yang ada.
yang juga diajarkan di sini, pandangan alternatif Pak Jokowi itu adalah bagaimana supaya rakyat bisa memanfaatkan dengan sertifikat yang dia terima adalah untuk memperoleh bantuan dana KUR, kredit usaha rakyat bidang atau dalam konteks ini adalah pertanian. Memang ketika Anda berhubungan dengan KUR di BRI atau di tempat lain pasti akan ditanya banyak hal. Salah satunya adalah pasti dimintai agunan, pasti dimintain cash flow-nya ya, atau ditanya-tanya lah setidaknya. Dan itu memang juga administrasinya, ada KTP, ada mungkin bisa jadi surat domisili atau apa dan sebagainya. Ini kadang-kadang administrasi seperti ini buat masyarakat kecil ribet. Jadi masyarakat kagak mau ribet, makanya kadang yang seperti itu tidak dilaksanakan atau terabaikan. Tapi bagaimanapun negara sudah hadir memberikan solusi bahwa masyarakat memakai itu tidak memakai itu soal yang lain, saya kira. Ya, oke. Niki kengge jaminan, Pak. Coba ditanyakan ke BRI. Saya nanti akan berbicara dengan BRI. Terima kasih, Pak. Nggih. Nggih. Bang niku nggih enten hitung-hitungane. Yen ragu dengan orangnya, ragu dengan jaminannya pasti nggak diberikan, ngoten lho. Saya nggak mau ngomong pom-pom, mboten. Nggak mau saya. Saya ngomong apa adanya. Ya, bahasa Indonesianya adalah bank itu juga punya hitung-hitungan. Ya, itu yang saya bilang tadi, kalau ragu dengan orangnya, karena karakternya, karena perilakunya tidak bisa dipercaya, maka bank tidak mau memberikan kreditnya. Juga cash flow-nya, panennya berapa, menghasilkan berapa, bisa bayar utang apa enggak, itu pasti akan ada hitung-hitungannya. Ya. Tapi bahwa rakyat diberi kesempatan oleh adanya KUR ini, ya inilah bukti bahwa pemerintah hadir, bahwa semuanya masyarakat belum mampu akses semua, ya itu wajar-wajar saja. Karena pasti ada yang berani dan ada yang tidak berani, dan sebagainya. Pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Kalau sulit ya saya omongkan sulit, kalau gampang ya saya omongkan gampang. Gak mau saya ngomong sing apik-apik tok mboten. Apa adanya aja yang saya sampaikan, termasuk urusan pupuk tadi, ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik. Saya rasa itu, dan untuk Mbak Sinten, Mbak Latina, Pak Yatimin. Mas Yatimin. Yatimin, saya beri sepeda. Alhamdulillah. Pun. Sepedanya mana? Niko. Niko, nggih pun. Niko. Niki sepedane niki nggih. Supaya tahu, sepedanya ini kalau ditukar mobil bisa ini. Karena di sepedanya itu ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi sing larang niku. Dudu sepedane, dudu sing larang niku. Mang coba pun, mang ijoke mobil ento mboten. Pun nggih, matur nuwun, nggih. Wow, luar biasa ya, saya sangat-sangat terharu, sangat exciting dan sangat apresiatif terhadap acara ini, karena selain acaranya bertempat di tempat yang becek-becekan, tapi presiden mau datang, para menteri mau datang, pejabat mau datang, dan rakyat saking syukurnya dilaksanakan di acara seperti pun tidak ngeluh, tapi semuanya happy, senang. Ini yang paling penting, sebagai ekspresi rasa syukur itu yang terpenting. Karena apa? Karena menerima sertifikat hutan sosial. Itu yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi menerima banyak masukan, banyak keluhan, termasuk soal pupuk, soal hama tikus, soal tadi ada upeti atau pajak para mantri gitu ya. Ini semua adalah sesuatu yang ditemui di lapangan, dan itu pasti akan dijadikan sebagai rujukan
kebijakan-kebijakan para pemangku kepentingan di sini untuk bagaimana ke depan itu makin baik. Ini yang luar biasa, sehingga saking senangnya maka Bu Latina sangat happy, apalagi endingnya Bu Latina dikasih sepeda. Pak Yatimin juga kasih sepeda. Ini khas Pak Jokowi ketika dialog selalu dikasih sepeda dengan berbagai pertanyaan sebelumnya, kadang tebak-tebakan ikan, kadang tebak-tebakan pohon, kadang tebak-tebakan suku-suku di negeri ini, ya macam-macam lah. Ya, ini cara Pak Jokowi mengelola sebuah forum yang itu kalau dulu presiden-presiden sebelumnya ada Pak Soeharto dulu ada kalau pencapir misalnya. Nah, dengan cara kami dulu itu kalau pencapir itu semua disetting sayangnya. Jadi itu kadang-kadang si audiennya atau mitra dialognya Pak Harto itu sudah disetting. Kamu nanya ini, kamu nanya ini, ya udah begitu. Kalau ini kan enggak, ini semua natural gitu. Itu yang menarik di sini. Jadi makanya sekali lagi ini sangat ekspresif, sangat exciting dan sangat luar biasa. Ya, di tengah ya saya makanya santai sekali gitu ya. Mohon maaf kalau pakaian saya seperti ini karena memang ya saking ikut santainya aja Pak Jokowi di tempat yang belepotan seperti itu, masyarakatnya begitu, aku jadi ikut menikmati suasana panasnya, suasana riangnya, suasana yang sangat-sangat humble, sangat rakyat ini ya. Suatu pola komunikasi presiden dan rakyat yang sangat-sangat egaliter dan sangat ekspresif sekaligus unik. Terima kasih, saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.